Kira-kira gimana nih gambarannya menjadi siswa tapi sudah wirausaha? SMA Negeri 1 Asdap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi di Podcast 97, podcastnya SMA Negeri 1 Astana Japura. Podcast kesayangan kita yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, dan inspirasi tentunya. Baik, kali ini bersama saya Vivi Fitria Dewi. Kita hari ini akan membicarakan, ngobrol-ngobrol, sedikit berbincang mengenai susah nggak sih jadi siswa sambil wirausaha. Baik, saya tidak sendirian di sini. Bersama saya ada narasumber kita, seorang ibu guru yang sangat cantik, berpendidikan tinggi, kemudian pintar dan berkompeten di bidangnya. Ibu Gina Vandasari MPD. Halo. Selamat pagi Bu Gina. Selamat pagi Bu Pipi. Gimana keadaannya Bu Gina? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Berapa lama perjalanan dari lokasi rumah ke sini Bu Gina? Luar biasa ya. Tapi tenang, seberapa lama pun akan tetap saya tempuh demi SMA Asca. Baik, kali ini kita akan sedikit berbincang Bu Gina mengenai kewirausahaan, yaitu susah nggak sih jadi siswa sambil wirausaha. Oke, Bu Gina bisa sedikit untuk memperkenalkan dirinya, mangga silahkan. Ya baik, terima kasih. Halo Sobat Podcast Studio 97 SMA Negeri 1 Astana Japura. Ya, perkenalkan diri dulu, nama saya Gina Vandasari. Saya adalah guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Astana Japura. Basic pendidikan saya dari pendidikan ekonomi. Tapi alhamdulillah saya dipercaya di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik, Kita iya. satu tim ya Bu Pipi. Oke. Baik Bu Gina, Bu Gina ini sudah mengajar berapa lama ya di sini? Alhamdulillah saya di sini sudah mengajar lebih kurang 15 tahun. Waduh, itu mengajar apa mengabdi? Total sekali sampai 15 tahun. Iya, kayak nyicil rumah ya. Kayaknya di rumah udah lunas kayaknya Bu Gina selama 15 tahun. Baik Bu Gina, selama 15 tahun tersebut bisa tolong sedikit menceritakan sekelumit tentang pengalaman-pengalaman yang Bu Gina rasakan menghadapi para siswa kita di SMA Negeri 1 Astana Japura tercinta ini. Iya. Wah, luar biasa. Kalau saya bisa mengapresiasikan melalui kata-kata, SMA Negeri 1 Astana Japura ini luar biasa. Seluruhnya hebat menurut saya. Apalagi siswa-siswinya, khususnya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan, itu jika kita masukkan dalam rank nilai, kayaknya kreativitasnya ada di angka 95 deh. Wow, Ya. luar biasa sekali ya Bu Iya, Gina. luar biasa. Tinggal PR berat saya dan Bu Pipi tentunya sebagai guru prakarya, gimana sih kita memfasilitasi, kita membuat anak-anak kita bisa menuangkan bakat dan minatnya. Oke. Gitu. Kreativitas mereka difasilitasi, dikasih jalan, dikasih tempat untuk menuangkannya. Iya. Itu berat loh. Iya Bu Gina, berarti sesuai dengan kita itu kan kurikulum sudah Merdeka. mengenal kurikulum Merdeka Belajar di kelas 10 ya Bu Gina. Iya. Mungkin di kelas 11 dan 12 belum diperkenalkan. Berarti sesuai ya Bu Gina ya Sangat. dengan apa namanya pelajaran PKWU ini dengan Merdeka Belajar, karena di dalam Merdeka Belajar itu kan ada minat bakat yang memang dimiliki oleh siswa. Iya. Itu gimana sedikit diceritakan mengenai Merdeka Belajarnya itu sendiri Bu Gina? Kalau menurut pemahaman saya, Merdeka Belajar itu sudah sangat tepat
di zaman sekarang, apalagi kita pernah apa ya istilahnya lost learning ya ketika pandemi kemarin. Selama pandemi, ya. Jadi siswa itu betul-betul mereka menggali, mereka mencari, mengumpulkan ilmu-ilmu sendiri di luar dari pantauan kita. Kita hanya bisa melihat hasil akhirnya saja, kita tidak bisa tahu perjalanannya bagaimana. Dan sekarang ketika kurikulum Merdeka diterapkan, di mana mereka memang diberi kebebasan untuk menuangkan minat mereka apa sih gitu. Hasilnya luar biasa, kreatif sekali mereka, sangat kreatif. Iya, iya. Sangat. Oke, Bu Gina, itu kan pengalaman yang positif ya Bu Gina. Kan kalau ada positif, ada negatifnya. Menurut Bu Gina apa yang negatifnya? Yang selama pandemi ini ya, selama pandemi kemarin kemudian kita luring ya, luring sekarang kemudian diperkenalkan untuk kelas 10 dulu khususnya mungkin di Merdeka Belajar. Apa untuk negatifnya itu Bu Gina? Iya, betul. Ada positif, pasti ada negatif. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang pelajaran PKWU, menurut pendapat saya negatifnya justru lebih sedikit. Sangat sedikit sekali. Contohnya, yang paling berat yang saya belum masih dalam tahap memanagenya adalah siswa-siswi kita masih terbawa gaya santai. Iya betul, santai semua santai sampai untuk pengumpulan tugas pun sangat santai gitu. Iya, harus dikuprak-kuprak, bahasa Indonesianya apa itu ya? Dikuprak-kuprak, harus deadline-nya itu selalu diingatkan ya Bu Gina ya. Tapi untuk lebih kreativitasnya mungkin lebih ya, karena mungkin di dalam masa pandemi pada saat itu mereka lebih karena mungkin didera kebosanan sehingga mereka melihat YouTube, melihat berita di Google atau apapun yang mereka sukai, sehingga minat dan bakat mereka yang tidak tersalurkan selama pandemi tersebut tersalurkan pada saat luring ini ya Bu Gina ya. Betul. Jadi makanya terlihat tadi yang kata Bu Gina bilang bahwa lihat kreativitasnya itu sangat meningkat ketika sudah pembelajaran luring ini. Betul ya. sekali. Baik Bu Gina, ini baru awalnya loh. Ini sudah ini. Nah, oke. Baik. Apa nih katanya punya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu. Ya. Baik. Saya punya setruk Bu Gina, kita kan ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu tuh sukanya belanja. Aduh, jangan di-up dong, tolong ya. Suka sekali belanja. Di sini saya punya struk pertanyaan. Oh, beda. Beda sekali Bu Gina. Iya. Lihat ya Bu Gina struk pertanyaan. Itu belanjanya di mana kalau struk pertanyaan? Luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya ajukan ke Bu Gina ya. Siap-siap ya Bu Gina ya. Oke, pasti ya. Apalagi kalau bicara setruk saya semangat sekali. Semangat. Lulus bayar nama Bu Gina. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang terlintas di pikiran Ibu jika mendengar kata siswa dan wirausaha? Berat ya. Benar. Siswa dan wirausaha, dua kata yang punya korelasi. Dan kalau saya bisa mengungkapkan sebuah kata untuk korelasinya, untuk siswa Asjab itu kenapa saya bicaranya di kata malu ya? Mereka malu. Yes. Cenderung malu itu kenapa ya Bu Gina? Kira-kira kenapa itu terjadi? Nah, itu dia. Mungkin pertama dilihat dari basic keluarganya. Betul, dulu ya, dari basic keluarga. Basic keluarga mereka itu mungkin belum banyak yang berwirausaha. Jadi ketika bertemu dengan orang masih ada malu, apalagi jika harus menawarkan produk. Mikirnya, Bu laku nggak ya? Gitu aja. Iya, betul. Itu juga yang saya rasakan selama menjadi guru PKWU di SMA ini. Ketika mereka diberikan tugas gitu ya, diberikan tugas untuk membuat sebuah produk, kemudian mereka disuruh membuat kayak berbentuk katalog gitu ya, kemudian bagaimana dia mempromosikan. Kalau di media online kita kan kalau kita promosi tidak ada di berbagai macam media kan ya, ada media cetak, media online, kemudian ada media elektronik ya Bu Gina, ada juga promosikan secara langsung gitu kan ya. Nah, siswa mungkin malu kalau secara langsung karena memang dituntut untuk memiliki
wawasan untuk produknya itu sendiri ya Bu Kina. Ketika kita tidak memiliki wawasan tentang produknya itu sendiri, apa yang akan disampaikan gitu kepada para calon konsumen tentunya. Mungkin malunya lebih ke situ kali ya Bu Kina. Iya, dan memupuknya itu butuh perjuangan. Betul, karena kalau wirausaha itu sendiri kan harus percaya diri Bu. Betul. Ya? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu Gina ya. Susah nggak sih membimbing anak-anak belajar untuk berani menjadi seorang wirausaha? Gampang-gampang susah. Kenapa tuh bisa gampang-gampang susah? Dibalik boleh nggak Bu Gina? Susah-susah gampang. Salah. Karena sebetulnya gampang, cuman susahnya juga ngikutin di belakangnya gitu, seperti bayangan. Iya. Gampangnya gimana? Gampangnya karena kalau saya lihat mereka itu penguasaan terhadap apa sih cara-cara mempromosikan, kemudian teknologi-teknologi itu sudah sangat bagus sekali. Bahkan saya juga sering belajar dari anak loh, terus terang. Iya ya. Tentang strategi-strategi menggunakan alat-alat komunikasi seperti itu. Iya. Nah, susahnya gimana? Susahnya adalah mereka terkadang tidak percaya diri dengan hasil kreativitas mereka sendiri. Betul. Iya. Kalau dalam membuat produk, oke, saya masih bisa membimbing. Terus saya bimbing, saya lihat hasilnya, kemudian terus saya pantau bagaimana prosesnya agar menghasilkan kualitas yang luar biasa, kualitas yang maksimal ya. Iya. Hanya saja ketika waktunya memperkenalkan produk itu pada halayak ramai, mereka tahu cara memperkenalkannya. Hanya saja mereka selalu tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kesulitannya itu ya Bu. Bener, jadi gampang sih sebenarnya, tapi susah juga. Gimana ya? Nanti kita cari bareng-bareng solusinya seperti apa Bu. Betul. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Gina. Bagaimana strategi dalam mengarahkan pemikiran anak yang nantinya akan membuat mereka menjadi yakin bahwa menjadi wirausaha itu seru loh. Itu gimana tuh? Harus ditanamkan, apa yang harus ditanamkan kepada siswa? Karena kan banyaknya malu tadi yang Bu Gina katakan ya. Iya, waduh, ini kita langsung masuk ke dalam aspek budidaya ya. Karena menanamkan. Iya. Menanam jagung. Lanjut. Iya. Strateginya banyak sih sebenarnya. Mungkin salah satunya yang harus sering kita lakukan adalah kita tidak pernah bosan untuk menyelipkan kata-kata motivasi. Oh iya. Kata-kata motivasi kita harus lebih sering untuk mengatakan bahwa nak, kreativitasmu bagus loh, hasilnya keren loh, bisa bersaing, yuk coba kita buka di toko-toko online. Pasti yang mereka buat itu bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di sana gitu. Terus memberi motivasi begitu ke anak-anak dan kita buktikan. Contoh misalnya kita bilang, ayo coba yuk kita coba upload dulu, lihat ada orang yang melihat tidak, ada orang yang menanyakan produk tersebut tidak. Nah dari sana ketika satu konsumen bertanya, dua konsumen bertanya, barulah mulai tumbuh rasa percaya diri dari anak-anak itu bahwa iya loh Bu, produk hasil karya saya ternyata ada yang nanya Bu gitu. Bahkan ketika laku dijual itu rasanya wah luar biasa. Iya, makanya sebenarnya bukan saya yang menyatakan bahwa wirausaha itu asik loh, enggak gitu. Tapi siswa itu sendiri yang bilang betul. Ketika mereka berhasil menjual produknya dan mereka yakin konsumennya puas, itu kebanggaan yang tidak perlu diukur dan tidak bisa bahkan diukur dengan nilai kayaknya ya. Iya. Ada rasa bangga ketika produknya itu disukai ya, diminati oleh konsumen mungkin ya. Iya. Jadi apa yang sudah kerja keras yang sudah dilakukan itu terbayarkan ketika orang menyukai produk kita gitu ya. Lebih pada itunya ya Bu Gina ya, daripada mungkin untuk yang mungkin untung ruginya mungkin belakangan, karena yang kita berikan tuangkan ke dalam pemikiran siswa, motivasi siswa, bagaimana siswa tersebut
membuat sebuah produk, kemudian produk tersebut diminati oleh konsumen dan laku di pasaran. Betul. Kalau untung ruginya sih nanti belakangan. Ya, oke. Lanjut Begina, masih banyak terus. Waduh, belanjaan yang keberapa ini? 1, 2, 3. Oke. Iya, Berarti kita masih bisa lanjutkan. happy kita di podcast ini ya. Oke, kalau kita masukkan ke dalam angka ya Bu Gina ya, ada di angka berapakah kemampuan anak-anak Asjab dalam memupuk rasa percaya diri untuk menjadi seorang wirausaha? Waduh, berat ya. Kalau saya bicara di saat ini, saya hanya berani memberikan di angka 60. Kenapa Bu Gina? Ya, karena memang sekarang saya masih berada di tangga pertama dalam rangka memupuk rasa percaya diri anak. Gitu. Kalau dilihat background keluarga dari siswa-siswi Asjab ini banyaknya memang bukan wirausaha. Apalagi sekeliling SMA kita ini Bu Pepi banyak perusahaan-perusahaan. Iya, betul. PT-PT, PLTU Iya. gitu ya. Jadi sedikit banyak ternyata hal tersebut membuat pemikiran anak itu menjadi, Bu, ketika keluar sekolah saya mau kerja di PT ini, gajinya sekian. Jadi yang mereka cari tahu itu gaji dari perusahaan-perusahaan dulu, bukan gimana caranya mengelola modal sampai mendatangkan untung. Betul. Mereka lupa menjadi manajer di tempat usaha sendiri lebih seneng, lebih seru daripada menjadi karyawan di perusahaan Iya, gitu. betul. Pernah Bu Gina, saya juga pada saat mengajar menanyakan kepada beberapa siswa di kelas gitu kan. Di kelas ini ada tidak yang nanti setelah kalian lulus sekolah ingin menjadi seorang wirausaha? Alhamdulillahnya Bu Gina Satu orang? 50-50 sih. Oh, 50-50. Ada anak yang memang lebih pada kesukaan minat tadi ya, minat bakat mereka. Ada yang memang sukanya di IT, Bu saya ingin jadi programmer. Oh bagus kata saya, bagus lanjutkan. Nah kemudian ada lagi, Bu saya sukanya itu di belakang layar atau misalkan di iya. belakang meja. Berarti dia suka sebagai seorang administrasi kah gitu, apa sebagai seorang apa gitu ya. So saya tanyakan, ada nggak yang di sini yang ingin menjadi seorang wirausaha? Ya alhamdulillahnya itu sedikit ya. sedikit sekali. Sedikit sekali sekali. yang saya rasakan itu mereka ya itu tadi betul bahwa mereka malu, ada rasa malu yang sangat tinggi. Kalau kata saya kepercayaan dirinya itu kurang. Mungkin apa ya, dikiranya wirausaha itu sulit gitu. Betul. Sulit karena membutuhkan modal mungkin ya. Modal mungkin aduh saya punya uang enggak gitu untuk membuat, padahal kan kalau kitanya kreatif, kalau wirausaha kan menekankannya itu adalah kreativitas ya. Begini ya. Kreativitas, betul, Ketika kita betul. tidak kreatif, bagaimana itu batang pohon bisa menjadi sebuah produk tanpa Ya. mengeluarkan uang? Harusnya bisa kan ya Harusnya begini bisa. ya. Ini contohnya ya. Betul sekali. Nanti Ini kita baru bicara ya bercanda di sini. Sabar ya. Oke, berarti itu ya begini ya. Bahwa memang anak tuh memang harus diberikan pandangan gitu ya, pandangan mengenai bahwa wirausaha itu nggak melulu mengenai modal juga tidak melulu masalah uang kan ya begini ya. Betul, Ada modal betul. yang tidak berbentuk uang gitu ya. Harus ditekankan seperti itu. Baik Bu Gina, kita lanjutkan ya. Aduh, masih lanjut ya setruknya. Udah haus begini. Mulai. Lanjut. Kira-kira gimana nih gambarannya menjadi siswa tapi sudah wirausaha? Kan sudah kita banyak melihat ya Bu Gina ya. Banyak siswa yang warawiri mulai terbiasa menawarkan dagangannya berupa Betul. pengolahan makanan itu ya Bu Gina ya. Coba bagaimana menurut Bu Gina? Yang harus kita bimbing terus adalah bagaimana sih caranya mereka tetap bisa berprestasi di sekolah sebagai siswa, tapi juga sudah mulai berpikir untuk gimana caranya nih wirausaha, dagang gitu, dagang dulu kayaknya yang paling bisa ya. Harus kayak gurunya ya Bu Gina. Harus kayak gurunya. dagang. Yes. Ya, yang paling utama yang harus kita bimbing adalah manajemen waktu. Manajemen waktu. Iya, Betul. manajemen waktu mereka masih bisa terkategori amburadul gitu. Kalau kita bimbing terus nih,
PKWU membimbing anak, oh ya nak usaha nih gini, usahanya ini ya, kamu bisa bikin apa, coba diproduksi, nanti kita sebagai guru PKWU memberi saran nih pengemasan yang baik bagaimana gitu ya terkadang ya. Kemudian ini nak pemasaran terdekat itu teman-temanmu dulu coba diituin, mereka berhasil menjual itu. Tapi udah mulai dong komplain datang, nilai di mata pelajarannya turun, mata pelajaran lain. Mungkin PKWU-nya naik ya Bu Gina, Iya, tapi di mata pelajaran lain menurun. turun gitu. Ternyata bener, PR kita adalah manajemen waktu. Iya. Mereka belum bisa memilih porsi-porsinya, kapan belajar, kapan memproduksi gitu. Ketika mereka fokus untuk memproduksi dan mempromosikan, ya sudah, yang lainnya wassalam, bye-bye gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Capaian apa aja nih yang sudah berhasil Ibu torehkan di dalam mencetak siswa Asjab sambil wirausaha tentunya? Iya, Alhamdulillah kita ya, tentunya kita ya, saya dan Bu Pipi banyak sekali. Siswa SMA Asjab sendiri itu sudah ada yang jadi owner Bu Pipi. Wow, hebat sekali. Dia jadi owner dari salah satu produk makanan yang banyak hilir mudik di SMA Asjab loh, roti, pizza. Yang sering ada di ruang guru. Iya, dia adalah ownernya. Iya, itu ownernya, berawal dari dia coba-coba ya. Sebetulnya dia dari roti biasa, tapi dia variasikan dengan isi yang berbeda gitu. Karena kalau dia memproduksi roti sendiri belum bisa waktunya Bu, katanya gitu. Makanya saya bilang, oke, inovasinya apa yang bisa kamu sentuhkan dari makanan itu? Awal ceritanya nih, kita cerita dikit ya. Belum ngantuk kan? Belum jam 12 malam. Lanjut. Awal ceritanya dari sana. Jadi saya bilang ya sudah, kalau begitu roti biasa dulu saja, roti biasa yang sudah banyak di pasaran, yang dia olah adalah isinya apa gitu. Kemudian toppingnya juga dia siapkannya apa, berbeda gitu. Makanya dari sana dia mencoba terus trial error gitu ya, sampai pada titik akhirnya dia memang bisa menciptakan produk yang enak menurut saya pribadi gitu. Saya tinggal membimbing bagaimana mengemasnya, mengemasnya. Kemudian setelah itu dia tularkan ke keluarganya caranya, dan dia sekarang jadi ownernya. Alhamdulillah, mantap nih Bu Gina nih. Hebat Bu Gina bisa mencetak siswa untuk menjadi owner ya. Itu ada kemajuan berarti untuk siswa kita ya Bu Gina. Dan juga tidak hanya prestasi ke siswa, juga prestasi ke gurunya, bahwa kita tuh bangga ketika ada siswa yang berhasil setelah kita motivasi, kita bimbing, kita arahkan, ternyata ada siswa yang memang minat dan bakatnya di situ dan langsung digali dan langsung dikerjakan gitu ya Bu Gina. Tidak sia-sia ya. Dan masih ada lagi loh. Masih. Apa lagi Bu Gina? Nah, siswa kita juga banyak yang sudah punya toko online sendiri. Jadi kalau belanja jangan jauh-jauh ya Bu Pipi. Toko online siswa kita dulu dikunjungi, lihat dulu produk mereka apa, banyak loh. Untuk kelas 12 sendiri itu kayaknya terdeteksi, saya lihat lebih dari 10 orang punya. 10 orang? Iya, punya toko online gitu. Walaupun ketika saya cek memang aktifnya itu di jam-jam sore ya, di jam-jam karena sore. memang dari pagi sampai sorenya mereka ada di sekolah gitu ya, konsentrasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Betul. Makanya sekalian promosi ya, nanti tolong rekan-rekan semua Sobat Studio 97 podcastnya SMA Negeri 1 Astana Japura, berkunjunglah ke toko-toko online teman-teman kita ya, siswa didik kita yang memang produknya macam-macam. Ada fashion ya, ada juga makanan ada, kemudian bahkan ada yang ke furniture loh. Kalau furniture kayaknya dia reseller kayaknya ya. Reseller. Sepertinya belum menjadi owner mungkin. Belum, baru reseller saja. Tapi itu kan menurut saya apresiasinya luar biasa. Iya Bu Gina. Sudah sampai sejauh itu kan. Betul. Ada kemajuan yang memang secara signifikan ada gitu ya Bu Gina ya. Sukses buat kita. Siap, jiwa dagang kita tertular ya, ditularkan kepada mereka.
riwahnya kita ya menjadi guru dan juga menjadi pedagang. Iya. Sampai terkenal di mana-mana. Betul sekali. Oke. Baik Bu Gina, pertanyaan terakhir nih. Aduh, Struk sepertinya- dagang saya yang terakhir. Oke, struknya banyak ya. Tapi nanti ada waktu cerita kan ya. Saya mau cerita nih. Udah gatel saya mau cerita. Dulu garuk dulu Bu Gina. Pokoknya kalau guru prakarya tidak promosi kayaknya gatel gitu loh jiwa raganya. Mulutnya meronta-ronta ya jiwa promosi Oke. saya. Baik, pertanyaan terakhir. Di dalam membimbing siswa menjadi seorang wirausaha, apa sih Bu tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya yang saya rasakan sebagai guru PKWU yang paling berat dari seluruhnya adalah bagaimana memupuk mental. Itu aja. Jadi mental anak didik kita mungkin ya, kalau saya bicaranya di saat sekarang, karena kemarin kita habis pembelajaran di rumah ya, daring, itu membuat siswa kita jarang bertemu dengan teman-temannya, Betul. jarang berkomunikasi dengan masyarakat, Iya. dengan orang lain. Jadi memang mental mereka bisa dibilang downnya sangat-sangat. Apalagi ketika mereka harus memperkenalkan produk mereka, mengatur bahasa promosinya aja bingung, Iya. apalagi menyampaikannya gitu. Jadi kita harus bekerja keras untuk memupuk mental dan mengatakan bahwa kamu kreatif, kamu inovatif, dan produkmu bisa bersaing di pasaran. Iya. Itu. Jadi tidak hanya tanaman yang harus dipupuk ya Bu Gina, yang Betul. diberikan Mental nutrisi. juga harus. Mental juga harus. Ketika mental sudah sekuat baja Bu Gina, ditempa apapun juga insya Allah kuat gitu ya. Karena kan memang ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita juga akan dihadapkan pada resiko-resiko ya Bu Gina. Betul. Resiko-resiko yang notabene ada yang kecil, ada juga yang besar yang Iya, harus dihadapi iya. gitu kan. Ketika mentalnya saja sudah tidak kuat, jadi Gimana apa ya? Baja Jadi- hitam. Jadi seperti baja hitam. Iya. Oke Bagina. Baik, kita tadi sudah membahas stroke kita yang sangat panjang ini. Ngantuk gak nih? Ya, Ice breaking dulu yuk. Kita ice breaking saja dulu yuk. Gantian saya yang memimpin ice breaking, boleh nggak ya? Boleh kali ya. Boleh sekali Bu Gina. Karena gini Bu Pipi, dalam pembelajaran di kelas juga guru harus rajin-rajin ice breaking. Biar apa sih Bu Gina? Biar gak ngantuk. Iya, Anak iya, sekarang iya. pembelajarannya luar biasa kan, materinya Iya. berat, kejar waktunya kita kebut banget, dan mereka masih nyaman dengan tidur yang lama gitu. Jadi sering-sering ice breaking ya. Baik, saya akan belajar dari Bu Gina. Gimana Oke, nih Bu Gina? gini. Peraturannya adalah Bu Pipi mengikuti apa yang saya katakan. Baik. Jelas ya, konsentrasi ya. Oke. Baik. Dapat apa nih Bu Gina? Tenang. Biasa Hadir. dagang nih Bu Gina. bonus satu Bonusnya gratis apa satu. nih? Kebiasaan begitu Bu Gina. Iya, betul. Ibu-ibu sama tukang dagang. Mulai ya, Baik, konsentrasi. Saya sebutkan ya. Ayam-ayam, bebek-bebek, ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek, ayam-ayam bebek-bebek. Oke, saya ulang lagi ya. Ayam-ayam, bebek, ayam-ayam, bebek. Ayam-ayam bebek, ayam-ayam bebek. Oke, berapa jumlah ayam? Gak tahu. Salah. Saya nggak mikir Bu Gina. Nggak mikir sampai situ. Coba ditanya dari awal Bu Pipi. Diingat-ingat nanti jumlah ayam berapa, jumlah bebek berapa. Kalau siswa kayak gini ngeyelnya luar biasa ya. Emosi saya ada di kelas nanti. Lagi Bu Gina, lagi Bu Ulang Gina. ya? Iya. Dengerin ya. Bentuknya bagaimana? Awas lo kalau salah lagi. Konsentrasi. Baik ya. Ayam-ayam, bebek-bebek, ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek, ayam-ayam bebek-bebek. Oke, ayam, bebek, 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 ayam-ayam, bebek. Hah? Ayam-ayam bebek, ayam-ayam bebek. Yes. Berapa jumlah ayam? Tahu juga.
kurang konsentrasi. Ini perlu waktu 1 bulan bagi saya Bugina untuk belajar konsentrasi. Aduh, kita balik lagi ke peraturan awal. Tadi kan peraturannya adalah ikuti yang saya katakan. Baik. Oh iya ya. Kenapa Bu Pipi tidak mengikuti kata saya? Gak bisa begini. Tinggal ngikutin aja. Berapa jumlah ayam, ikutin lagi dong. Oh iya ya. Berapa jumlah ayam? Saya kan nggak nanya jumlah ayamnya berapa. Wah bener nih, harus ada segalon aqua kayaknya butuh. Kita bukan promosi. No. Kita tidak di endorse ya. Aqua mangga. Silakan ditunggu. Mangga itu Gina. Aduh, seru sekali pertanyaan. Pertanyaan kita jadinya. Ice breaking kita. Udah bangun? Udah. Oke. Saya harus berpikir. Baik Bugina, selanjutnya ya Bugina. Cerita yuk. Oke, nih ini. di depan kita kan ada beberapa macam apa nih? Hasil Tolong karya ceritakan. siswa dong. Luar biasa ya, Bu Gina. Siswa kita. Mantap Itu kan? kenapa ada yang miring-miring Bu Gina? Oh ini seni loh. Saya justru ini diomelin sama siswa nih. Kemarin ceritanya saya luruskan masangnya. Siswa bilang, "Bu, miring, Bu." Itu seninya dimiring. Oh iya, Nak. Ternyata betul. Ketika dilihat miring, kok lebih estetik ya. Kayak gurunya gitu loh. Kenapa jadi kayak gurunya? Maksudnya gurunya agak Estetik, men. estetik. Oke. Tapi ini lebih pada fungsinya sebagai keindahan saja. Iya, betul. Oke. Kalau yang di sebelah situ Bu Gina itu apa ya? Jadi ini kemarin kita mengolah bagaimana di sekeliling rumahnya itu banyak bahan batok kelapa karena kebetulan orang tuanya itu adalah penjual es kelapa ya, es kelapa gitu. Es buah kelapa Es buah kelapa. Bukan kepala Bu Iya. Gina. Betul. Iya. Lanjut. Jadi saya bilang bagaimana apa yang bisa dibuat dari sana. Hasilnya ini keren kan gitu loh. Dan ketika kita upload, ini ada loh yang nanya, ada loh yang nawar gitu. Iya. Karena mungkin selain dari tampilannya estetik, kemudian menonjolkan memang Cirebon khas Cirebonnya ya Iya, gitu. iya. Kemudian ini juga kemarin di fotonya benar-benar mantap ya. Saya juga ngelihatnya, wah ini nggak nyangka kamu beneran foto sendiri. Bener Bu, katanya gitu. Dan trial and errornya memang diperlihatkan ke saya fotonya. Hebat. Iya Bu Gina, satu pertanyaan saja untuk produk tersebut itu kan dari batok kelapa ya Bu Gina ya. Betul. Itu membuat saya sedikit berimajinasi Bu Gina bahwa batok kelapa tersebut itu sebagai gayung kah, sebagai tempat minum kah, sebagai asbak kah, atau sebagai apa itu Bu Gina? Saya juga masih nanya nih. Saya bingung soalnya itu tuh hanya sebagai difungsikan atau hanya sebagai keindahan saja. Kayaknya ini triple fungsi ya. Apa Bisa satunya, Bu buat Gina? asbak Oh, iya. gitu ya. Baik. Bisa buat tempat sedotan Iya, gitu iya. ya. Atau mungkin juga dia bisa buat gayung juga keren kan, mungkin bergayung kayak ini. Jadi mandinya penuh dengan gaya gitu ya. Begini dong begini. Iya, Kagak kelar-kelar tuh mandi ya. baik. Kita harus Kalau yang inovasi. sebelah situ begini. Nah, kalau yang ini anak saya berhasil membuat hiasan dinding. Ya, bahan dasarnya itu adalah dari apa namanya tuh? Ini nih lebih apa sih namanya? Bekas kertas nasi ya. Iya. Tapi nggak ngambil di warung ya, Nah. Nggak ngambil di warung, iya. Itu apa Dia- saja ya Bu Gina bisa disebutkan untuk Iya, ini dia alat-alat lebih dan bahannya itu. Ya, ini dia kalau background belakangnya itu menggunakan stick es. Stick es yang stick biasa es. disusun-susun. Sekarang saya bilang Iya. jangan disusun biasa saja, nggak akan ada yang nawar produkmu kalau seandainya disusun biasa gitu. Iya. Akhirnya mereka susun dalam sebuah figura, kemudian dipadu-padankan dengan kertas nasi. Iya, jadi kertas nasi kalau Bu Pipi selesai makan jangan dibuang ya.
Ya dibuang dong Bu Gina, itu jorok sekali Bu Gina. Ada bekas sambal, ada bekas jengkol. Siapa tahu itu bisa jadi inovasi warna gitu. Oh iya. Oh sah-sah aja ya Bu Gina untuk Sah-sah kewirausahaan. aja. Baik. Inovasi itu bisa bersumber dari mana aja kan? Iya. Ini ada 2 lagi nih Bu Gina nih. Yang ini aja dulu nih. Ini Cerita apa nih ini? si item mungil yang itu. Kalau si item mungil yang itu potnya dari bekas pop mie. Aduh, nggak di endorse nggak apa-apa kali ya. Iya. Ini pop mie ya kemana ya? Pop mie. Iya, Oke. tuh audiens itu pop mie. mie. Iya. Oke. Jadi sama mereka diwarnain, kemudian dibikinlah menjadi pot yang unik gitu. Ini nggak kelihatan loh Bu Gina. Betul. Betul, saya kira dari tadi ini tuh apa ya? Dari itu ya tanah liat iya. atau mungkin dari pot yang dijual gitu Iya, ya. betul. Ini ternyata dari pop tidak terlihat sama sekali. Makanya mungkin ini apa ya ini namanya ya tanaman hias, tanaman bohong-bohong. Bohong ya. Itu jenis tanaman apa ya, Bu? Bohong Apa ya? Ini buah ceri bukan? Ya udah buah cherry bell. Beautiful. Iya. Oke. Ini kreatif sekali. Satu lagi Bu Gina, ini apa bisa Iya, ceritakan? nah itu dia produk andalan yang terakhir kita adalah angkat dong Bu Pipi biar audiens bisa Aduh, lihat. ini No. Sekali-kali ngerjain Bu Pipi ya. Oke. Good. Ini terbuat dari apa ya Bu Gina? Kok berat sekali nih? Nah, kalau yang itu adalah inovasi dari tanah liat, Bu. Oh, ini tanah liat. Iya, tanah liat yang mereka cetak ya. Kok Keren cetaknya kan? ini bisa apa ya? Lurus begini, bukan lurus, apa ini namanya ya? Apa ya itu? Hayo. Ini segi apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kok segitu aja sih? Bukan. Kan inovasi suka-suka Oh, iya, saja iya. dong. Bebas berkreasi. Bebas. Seperti jargonnya kita ya, Betul. kreativitas tanpa batas. Oke. Betul. Iya, ini Iya. ditambahkan dengan pot cantiknya. Kemudian bukan pot cantik ya Bu Gina, batu Batu cantik, ya ya, betul. jadikan sebagai ini hiasan bisa atau gimana? Iya, itu memang fungsi utamanya kalau yang itu buat pot ya, buat pot. Dan sengaja saya taruh kaktus di atasnya berharap Bu Pipi kecolok sedikit gitu ya. Jangan begini, jahat itu begini. Baik. Ini kreatif sekali ya anak-anak kita memang ini Alhamdulillah. merupakan contoh-contoh dari sedikit dari banyaknya kreativitas Banyak, anak-anak betul. kita ya SMA Negeri 1 Astana Japura. Di luar sana sobat podcast, siswa-siswa kami juga berprestasi dengan dilihat dari contoh-contohnya seperti ini. Ada juga yang sudah sampai menjadi Owner ya? Owner, ada Iya. juga yang memang baru merintis ya begini kita support sama-sama. Nah, ini hasil-hasil dari kreativitas mereka. Kalau kita bawa semuanya, ini ketumpuk semuanya. Muka kita nggak akan kelihatan ya. kelihatan. Repot kita ya. Kita harus cantik dong. Iya, harus. Iya. Inovasi boleh, eksis harus. Iya dong. Selain kita jual produk, kita juga jual apa ya? Jual apa ya? Jual kata-kata, jual gaya, jual iya. apa ya? Banyak. Banyak hal yang bisa dijual ya Bu Gina ya. Yang positif ya. Oke. Pasti dong. Baik. Iya. Ya, Bu Gina ini Jadi jawabannya apa dari tema hari ini ya? Apa Susah nggak sih? Iya. Jadi siswa sambil wirausaha? susah nggak kira-kira Bu Gina? Enggak dong, gampang sekali ya. Iya. Yang paling penting adalah percaya diri, manajemen waktu dan tetap gak kayak Bu Pipi tadi ya, konsentrasi. Oke. Jadi terlihat kelemahan saya sobat podcast. Iya, baik Bu Gina. Tidak konsentrasi. Banyak pikiran Bu Gina. Oh iya, mikirin. Ibu-ibu dagang. Dicolek ibu-ibu dagang. Iya. Baik. Nanti bunyi semua loh. Oke Bu Gina, seru sekali obrolan kita ya pada hari ini. Itu kayaknya kemana-mana nggak ya Bu Gina ya? Nggak apa-apa. Intinya dari 1001 jalan menuju Roma Iya. gitu ya. Ngobrol juga sama ya, temanya banyak banget. Intinya sih bagaimana kita mencetak siswa kita bisa menjadi seorang wirausaha tentunya ya Bu Gina. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast kita hari ini bahwa ternyata gampang-gampang susah loh.
Apakah kebalik ya Bu Kina? Betul, betul. Kata Jangan Bu Kina dibalik, itu jangan. susahnya harus di terakhir. Itu Iya. hanya sekedar bayangan. Jangan sampai diaplikasikan ya Bu Kina ya. Betul. Jadi gampang-gampang susah sebetulnya kita sebagai seorang guru wirausaha, kewirausahaan untuk bisa membimbing dan mengarahkan siswa agar mau berwirausaha. Betul. Karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan siswa-siswa kita ini enggan untuk mencoba sesuatu yang apa ya, untuk dijadikan sebagai usaha gitu kan ya. Yang tadi adalah salah satunya adalah kurangnya kepercayaan diri, krisis kepercayaan diri yang tentunya ada solusinya ya Bu Gina ya. Ada dong, Ada pasti. solusinya baik dari dalam diri maupun dari kita sebagai seorang guru gitu ya Bu Gina ya. Kemudian karena ketika kita memulai suatu usaha itu kan sangat diperlukan perencanaan yang matang ya. Betul. Perencanaan matang itu kan banyak hal ya Bu Gina, dari kita harus tahu dulu bahan baku apa yang harus digunakan, Betul. kemudian modalnya itu berapa gitu dipersiapkan, kemudian menggunakan teknik apa, metode apa, semuanya kalau kita sudah mengetahui semua itu mungkin akan mudah, bahasanya akan mudah untuk membuat sebuah produk gitu kan ya. Tinggal kita lancarkan strategi marketing kita gitu ya Bu Gina ya. Betul, dagang lagi. Ya, mudah-mudahan dengan podcast kita pada hari ini bisa menjadikan siswa-siswa kita menjadi seorang wirausaha yang handal suatu saat nanti ya begini ya. Iya, jadi berwirausaha sambil tetap pendidikannya tidak tertinggal Iya, gitu. harus biar kita tidak dibodoh-bodohi. Nah, nanti Betul. kamu kalau misalkan Dibodoh-bodohin kayak ayam bebek tadi ya. iya tadi saya dong bodoh. Baik, bisa aja begini nyambungnya ya. Oke. Baik, sobat podcast semua, itulah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apa namanya? Kita akhiri ya begini ya. Kalau tidak kita akhiri akan panjang nanti. Nggak selesai-selesai ya. EKWU, kreativitas tanpa batas. Podcast SMA Negeri 1 Astana Japura, maju bersama menjadi juara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Asdam.